Sekarang saya akan membahas realcount KPU yang sudah 100% saudara di 15 kabupaten atau kota. Sekaligus kita akan melihat di kota mana saja Gibran itu, Prabowo itu unggul, menang gitu loh. Dan Ganjar di mana saja, sekaligus Anies di mana saja. Di 15 kabupaten atau kota, apakah ada Ganjar menangnya di sana, atau ada Anies menangnya di sana, atau ada Prabowo menangnya di sana? Kita coba cek ya. Dan barangkali kalian ada di salah satu wilayah yang kemudian akan saya sebutkan nanti, silahkan ikut komentar. Apakah benar ya situasi di lapangan seperti itu atau berbeda? Kita coba baca. Realcount KPU sudah 100% di 15 kabupaten atau kota. Siapa capres pemenang? Ya, dari CNN ya, masih baru nih. Realcount KPU Pilpres 2024 sudah mencapai 100% di 15 kabupaten atau kota berdasarkan data yang dipublikasikan di situs pemilu 2024 kpu.go.id. 15 kabupaten atau kota yang dimaksud tersebar di berbagai provinsi. Sebagian besar wilayah dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mereka menang di 14 kabupaten atau kota. Jadi dari 15 yang sudah terkumpul ya 100%, itu 14 kabupaten atau kotanya Prabowo Gibran unggul. Berarti ini yang satu ini milik siapa nih yang unggul? Apakah Ganjar atau Anies Baswedan? Satu kali lagi, barangkali kalian ada di wilayah itu, apakah merasakan hal yang sama atau bagaimana? Coba. Prabowo Gibran hanya kalah di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Di sana perolehan suara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul jauh. Jadi cuma satu nih di Sumatera Barat Anies Baswedan unggul. Barangkali di sini ada orang Payakumbuh, Sumatera Barat. Apakah benar masyarakatnya antusias untuk memilih Anies Baswedan atau bagaimana? Silakan coba komentar. Kita berlanjut ke wilayah yang lain ya. Sementara itu, Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak meraih kemenangan di 15 kabupaten atau kota berdasarkan 100% data masuk di realcount KPU. Ini dari 15 yang sudah dikumpulkan kabupaten atau kota, Ganjar Pranowo enggak satu pun menang. Allahu Akbar, hancur. Nah ini Pak Ganjar, ini Pak Ganjar. Makanya, ya mudah-mudahan Pak Ganjar bisa evaluasi diri, itu yang penting ya. Berikut rincian perolehan suara peserta Pilpres 2024 di 15 kabupaten atau kota dengan 100% data masuk per 26 Februari 2024 yang dipublikasikan dalam situs pemilu 2024.kpu.go.id. Nah, kita coba nih cek nih. Perolehan suara Pilpres 2024 realcount KPU 100% kabupaten atau kota. Yang pertama, Murung Raya Kalteng, Anies Muhaimin 18,54%, Prabowo Gibran 74,42%, Ganjar Mahfud 7,05%. Mengkhawatirkan. Wai Kanan Lampung, Anies Muhaimin 10,46%, Prabowo Gibran 74,41%, Ganjar Mahfud 15,14%. Bolang Mongondo Utara Sulut, Anies Muhaimin 18,04%, Prabowo Gibran 73,36%, Ganjar Mahfud 8,60%. Kemudian Rajang Labong Bengkulu, Anies Muhaimin 16,17%, Prabowo Gibran 72,95%. Kemudian Ganjar Mahfud 10,88%. Di Mamasa Sulbar,
Anies Mohaimin 6,89%, Prabowo Gibran 71,84%, Ganjar Mahfud 21,27%. Ini di angka 70 terus nih Pak Prabowo. Ini barangkali kalian ada wilayah yang saya sebutkan tadi. Coba rasakan sensasi ketika tanggal 14 kemarin. Apakah benar masyarakat itu berbondong-bondong memang memilih Prabowo Gibran di wilayah yang tadi saya sebutkan? Termasuk tadi ada satu wilayah yang di sana Anies itu unggul telak. Apakah kalian ada di wilayah tersebut lalu merasakan situasi masyarakat di sana luar biasa antusias kepada Anies Baswedan atau bagaimana? Kemudian Kaur Bengkulu, Anies 17,74%, Prabowo Gibran 70,50%, Ganjar Mahfud 11,76%. Gorontalo Utara, Gorontalo, Anies Mohaimin 24,63%, Prabowo Gibran 70,49%, Ganjar Mahfud 4,89%. Gila ini. Kacau banget nih suara Pak Ganjar nih di Gorontalo ya. Kemudian Tanah Tidung, Kaltara, Anies Mohaimin 16,81%, Prabowo Subianto Gibran 68,90%, Ganjar Mahfud 14,29%. Jauh-jauh ya, ini luar biasa nih. Kemudian Bolang Mongondo, Selatan Sulut, Anies Mohaimin 16,52%, Prabowo Gibran 67,56%, Ganjar Mahfud 15,93%. Lombok Utara NTB, Anies Mohaimin 24,83%, Prabowo Subianto 64,81%, Ganjar Mahfud 10,36%. Kota Metro Lampung, Anies Mohaimin 22,83%, Prabowo Gibran 64,15%, Ganjar Mahfud 13,02%. Kolaka Utara Sultra, Anies Mohaimin 36,64%, Ganjar Mahfud, Prabowo Subianto 60,11%, Ganjar Mahfud 3,25%. Gila ini Pak Ganjar. Kacau suaranya nih. Anies lumayan lah, Anies segini lumayan, ini Pak Ganjar. Kemudian Sepong Sulsel, Anies Mohaimin 37,89%, Prabowo Gibran 56,01%, Ganjar Mahfud 6,09%. Kemudian Kepulauan Seribu DKI Jakarta, Anies Mohaimin 38,38%, Prabowo Gibran 48,89%, masih unggul nih di Jakarta juga ya. Unggul berapa? Cuma sedikit selisihnya. Ganjar Mahfud 12,73%. Pak Ganjar soak benar-benar. Kemudian Kota Payakumbuh Sumbar, Anies Caimin 63,99%. Nah, ini baru nih, lumayan nih Pak Anies nih di Kota Payakumbuh Sumbar. Kemudian Prabowo Gibran 33,09% dan Ganjar Mahfud 2,91%. Ini di Realcon, jelas ya. Itu bos ya, wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan. Coba barangkali kalian ada di wilayah tersebut, karena saya nggak ada di wilayah itu, maka saya nggak bisa berkomentar nih histeria masanya kemana nih. Kalau kemudian disebutkan Ciamis, nah saya tahu mungkin situasi psikologi masyarakatnya bagaimana, apakah sesuai dengan data yang disodorkan oleh Realcon KPU ini atau tidak sesuai gitu loh. Gitu loh ya. Kalau Ciamis, saya tahu, bisa merasakan. Makanya takutnya nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai dengan data perasaan Anda di wilayah itu, kemudian tidak sesuai dengan data. Misal histeria massa di kabupaten atau kota Anda itu mestinya milih 02, lalu
yang paling tinggi 03. Nah, itu bisa kalian tanya-tanya untuk mengidentifikasi kecurangan-kecurangan yang dikatakan kecurangan ya. Cobalah kita menjadi cukup menjadi apa namanya ya, masyarakat yang kritis. Bila ada orang yang mengatakan curang-curang, coba cek di wilayah kita apakah ada terjadi kecurangan. Sesuaikan, coba relekon di tempat KPU dengan tanya-tanya di wilayah kita, sama atau tidak, sesuai atau tidak. Itu kalau kemudian menyebutkan Ciamis, saya tahu data Ciamis ada, saya punya. Kayak cukup ya. Dan di 15 kabupaten atau kota yang saya sebutkan tadi, Prabowo Gibran unggul telak. Anies hanya menguasai di 1 kabupaten. Ganjar Mahfud nyaris tidak ada, bukan nyaris lagi, tidak ada. Unggul di 15 kabupaten atau kota yang tadi saya bacakan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan lapang dada bahwa masyarakat ya faktanya pengen 02, pengen Prabowo Subianto yang mimpin Indonesia. Mau tahu alasannya? Tanya ke masyarakat yang pilih. Intinya, masyarakat masih menginginkan pembangunan Jokowi dilanjutkan. Yang merepresentasikan Pak Jokowi banget sekarang hanya Prabowo Gibran. Itu aja. Salah satunya, sebagian besar menurut saya, termasuk saya. Alasannya cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.